Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 25 Juli 2022 adalah Pesta Santo Yakobus Rasul. Bacaan dibawakan oleh Vincentius Johan, Mazmur dilantunkan oleh Patrick Richard, dan renungan ditulis oleh Vincentia Mariati. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan Roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 4 ayat 7 sampai dengan 15. Saudara-saudara, harta pelayanan sebagai rasul kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terhimpit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut demi Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah maut giat di dalam diri kami, sedangkan hidup giat di dalam kamu. Namun kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berbicara." Karena kami pun percaya, maka kami juga berbicara. Karena kami tahu bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menghasilkan ucapan syukur semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai.
ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya, haleluya. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 20 ayat 20 sampai dengan 28. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar
menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Pelayan kasih terbesar dengan menjadi yang terkecil. Renungan dibawakan oleh Vincentia Mariati. Salam damai sejahtera saudara-saudari terkasih. Hari ini gereja memperingati Pesta Santo Yakobus Rasul, anak Zebedeus. Salah satu dari 12 rasul dan salah satu murid yang paling dekat dengan Yesus bersama Yohanes saudaranya dan Petrus. Injil hari ini mengisahkan bagaimana kedekatan ini memberi keberanian kepada ibunya serta Yohanes saudaranya dan ia sendiri untuk datang kepada Yesus. Dengan bersujud, ibunya meminta supaya tempat di sebelah kanan dan kiri Tuhan diberikan kepada kedua anaknya kelak dalam kerajaannya. Hal ini tentu membuat 10 murid yang lain menjadi marah. Seperti manusia pada umumnya, Yakobus dan para murid yang lain memiliki ambisi akan kekuasaan. Sebab dengan kekuasaan, orang bisa memperoleh apa yang diinginkan, yaitu hidup dalam kenyamanan, memiliki nama besar, kehormatan, kekuatan untuk mengatur kehidupan orang lain atau kelompok, dan banyak lagi. Sebelumnya, para murid bertanya kepada Yesus tentang siapa yang terbesar di kerajaan sorga. Namun demikian, pemahaman mereka tentang kerajaan sorga yang diwartakan oleh Yesus sangatlah keliru. Mereka mengira kerajaan sorga seperti kerajaan duniawi pada umumnya. Maka, Yesus pun menjelaskan, jika penguasa-penguasa dunia memerintah dengan menggunakan kekerasan dan bertangan besi kepada rakyat mereka, tidak demikian halnya dengan yang di sorga. Kerajaan sorga bukan memerintah, tetapi harus saling melayani. Artinya, menjadi pelayan dan hamba bagi sesamanya tanpa membeda-bedakan. Maka dialah yang terbesar dan terkemuka. Seperti itu jugalah maksud kedatangan Yesus ke dunia, bukan untuk memerintah, namun untuk melayani, bahkan sampai menyerahkan nyawanya bagi tebusan orang banyak. Meski Yakobus berkata ia sanggup meminum cawan Tuhan, namun pada peristiwa penangkapan Yesus di Taman Getsemani, ia juga sempat kabur meninggalkan Tuhan. Tetapi pada akhirnya ia kembali berkumpul bersama murid-murid yang lain. Dan setelah peristiwa penyaliban, kematian, maupun kebangkitan Tuhan, mereka pun mewartakan kebenaran kerajaan sorga kepada orang banyak. Dalam bacaan pertama, digambarkan bagaimana murid-murid Tuhan akhirnya memahami bahwa mereka memiliki harta yang lebih besar daripada harta dunia, serta kekuatan besar yang berasal dari Allah. Meski mereka harus menjalani penganiayaan maupun penyiksaan, bahkan kematian dalam misi mereka mewartakan kebenaran, namun mereka percaya akan mengalami kebangkitan seperti Yesus, guru mereka. Menurut tradisi, Santo Yakobus mati di Yerusalem dengan cara dipenggal kepalanya. Cawan Tuhan diminumnya. Ia tidak pernah menyangkal Yesus Kristus dan menjadi saksi Kristus sampai kematiannya. Karena kesaksiannya, seorang Romawi yang sempat ikut menyiksanya pada akhirnya menjadi percaya dan ikut mendampingi bahkan turut dipenggal juga bersama-sama dengan Santo Yakobus. Santo Yakobus adalah rasul pertama yang mati dari ke-12 rasul selain Yudas Iskariot,
dan martir kedua setelah Santo Stefanus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita pun sering tergoda untuk memiliki kekuasaan, baik dalam pekerjaan, pertemanan, persaudaraan, maupun dalam pelayanan. Cawan penderitaan Tuhan yang harus kita minum, salah satunya adalah menghilangkan ego kita agar kita tidak jatuh dalam kesombongan atau ketidakpedulian kita terhadap sesama. Menjadi pelayan bagi sesama adalah pengajaran dari Tuhan agar kita pun kelak layak mengalami kebangkitan dan menjadi warga kerajaan sorga. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Bijaksana, ajarilah kami untuk selalu rendah hati dan beri kami kebijaksanaan agar kami semakin mengasihi dan peduli kepada sesama kami, sehingga kami sanggup melayani dengan tulus hati. Layakkanlah kami untuk menjadi saksi-Mu, demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.